Pernah nggak sih ngerasa pusing banget sama tumpukan kertas pas musim pembagian rapot? Aduh, saya tahu persis rasanya. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas solusinya. Aplikasi e-rapor SMP. Tenang aja, saya bakal pandu Anda semua, langkah demi langkah, mulai dari setting awal oleh admin, sampai ke momen paling memuaskan, yaitu waktu guru bisa cetak rapot siswa dengan senyum. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Kenapa sih kita harus pindah ke digital? Abis itu, kita kenalan lebih dekat sama aplikasinya. Baru deh, kita masuk ke bagian prakteknya, buat admin dan guru. Dan kita akhiri dengan tujuan utama kita semua, mencetak laporan hasil belajar siswa yang keren, cepat, dan efisien. Siap ya? Oke, bagian pertama, dan ini yang paling fundamental menurut saya. Kenapa kita butuh e-rapor? Ini tuh bukan cuma soal ganti kertas jadi file komputer loh. Ada visi yang jauh lebih besar di baliknya. Sebuah misi nasional untuk mentransformasi cara kita mengelola pendidikan di Indonesia. Nah, kutipan dari Ibu Direktur SMP ini benar-benar merangkum semuanya. Coba deh perhatiin 3 kata kuncinya. Efektif, efisien, dan akuntabel. Ini bukan sekedar kata-kata indah di dokumen resmi ya. Ini adalah sebuah janji untuk proses yang lebih baik, lebih cepat, dan pastinya lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk kita semua. Jadi intinya tuh di sini. Kita pengen banget mengubah pemandangan guru yang sibuk sama tumpukan dokumen menjadi guru yang punya lebih banyak waktu buat ngobrol, buat berinteraksi langsung sama murid-muridnya. Nah, e-rapor inilah yang jadi jembatan untuk transisi penting itu. Oke, kita udah paham ya kenapanya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Apa sih e-rapor itu sebenarnya? Fiturnya apa aja? Dan apa yang bikin aplikasi ini jadi game changer di ekosistem pendidikan kita? Gampangnya gini, bayangin aja e-rapor SMP itu kayak comment center buat semua nilai siswa di sekolah Anda. Semuanya terpusat di satu tempat, dan yang paling keren, ini nyambung langsung sama Dapodik, jadi data itu valid. Dan ini berlaku buat sekolah yang pakai kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013, jadi fleksibel banget. Manfaatnya? Wah, ini yang bikin kita semua senyum. Bayangin, gak perlu lagi input data 2 kali, karena semuanya otomatis tersinkronisasi sama Dapodik. Ini bukan lagi soal hemat waktu, ini merevolusi cara kerja kita. Plus, aplikasi ini juga udah siap buat penilaian P5, dan yang paling penting, ini semua gratis untuk seluruh SMP di Indonesia. Luar biasa kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Peran admin itu krusial banget di tahap awal. Bisa dibilang, Andalah yang meletakkan fondasi supaya seluruh sistem ini bisa berjalan mulus buat semua guru di sekolah. Jadi, yuk kita lihat caranya. Sebagai admin, tugas Anda itu cuma 3 langkah kunci ini. Pertama, yang paling penting, tarik semua data dari Dapodik. Klik, dan semua data langsung masuk. Kedua, atur siapa aja yang boleh akses sistemnya. Dan ketiga, cek ulang data referensi kayak daftar kelas dan mapel. Pastiin semuanya udah bener. Kalau fondasi ini kuat, kesananya pasti lancar jaya. Anggap aja dashboard ini kayak kokpit pesawat Anda. Dari sini, Anda bisa pantau semuanya secara real time. Status sinkronisasi gimana, progres pengisian rapor udah sampai mana, siapa aja yang lagi online, semuanya kelihatan dalam satu layar. Keren kan? Nah, lihat deh betapa rapinya tampilan ini. Sistemnya itu pinter. Dia langsung narik data rombongan belajar dari Dapodik. Artinya apa? Artinya, risiko salah input siswa ke kelas yang salah itu kecil banget. Akurasi data terjaga dari awal. Oke, fondasi dari admin udah beres. Sekarang giliran para pahlawan kita di garda terdepan, Bapak dan Ibu Guru. Mari kita lihat gimana e-rapor ini bisa bikin alur kerja Anda jadi jauh lebih simpel dan intuitif. Nah, buat para guru, halaman status kerja ini bakal jadi sahabat terbaik Anda. Nggak ada lagi tuh bingung, abis ini saya harus ngapain lagi ya? Semuanya udah tersusun rapi kayak checklist. Ada bar progresnya juga, jadi makin semangat buat ngelesain semuanya sampai 100%. Dan ini adalah jantung dari proses penilaian yang bermakna. Di e-rapor, semuanya itu nyambung. Anda tentukan dulu tujuan pembelajarannya di awal, terus setiap nilai yang Anda masukkan itu langsung terhubung lagi ke tujuan tadi. Jadi penilaian itu bukan cuma ngasih angka, tapi benar-benar ngukur ketercapaian tujuan belajar. Setelah semua kerja keras kita input data, akhirnya kita sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya mengubah semua data dan angka itu jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita banggakan. Laporan hasil belajar siswa. Eits, sebelum dicetak, ada sentuhan akhir yang super penting dari wali kelas. Anda perlu menambahkan sentuhan personal loh. Input kehadiran, kasih catatan yang membangun, dan konfirmasi status kenaikan kelas.
Inilah yang mengubah rapor dari sekedar kumpulan angka menjadi sebuah cerita utuh tentang perkembangan setiap siswa. Fitur catatan wali kelas ini berharga banget loh. Disinilah rapor jadi lebih manusiawi. Anda bisa kasih motivasi, saran, atau sekedar apresiasi yang tulus, yang nantinya akan dibaca sama siswa dan orang tuanya. Ini adalah jembatan komunikasi yang sesungguhnya. Dan inilah dia puncak dari semua usaha kita. Sebuah buku induk siswa yang tampilannya rapi, profesional, dan pastinya komprehensif. Semua informasi penting tersaji dengan jelas, enak dibaca, dan siap untuk dibagikan. Memuaskan banget kan? Jadi, pada akhirnya, e-rapor itu bukan cuma soal efisiensi, bukan cuma soal teknologi. Ini tentang memberdayakan para pendidik. Dengan memangkas habis beban administrasi yang melelahkan, kita mengembalikan aset guru yang paling berharga, yaitu waktu. Waktu untuk bisa fokus pada hal yang paling penting, mengajar dan mendidik generasi penerus bangsa. Oke, kita udah lihat bareng-bareng alasannya, apa saja fiturnya, dan gimana cara kerjanya. E-rapor SMP ini bukan cuma aplikasi, tapi sebuah tawaran untuk transformasi. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologinya sudah siap, tapi apakah sekolah Anda siap untuk bertransformasi.